Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masuk bab yang pertama ya di semester 2 ini, yaitu pada bab Pitagoras. Submateri yang kita pelajari pagi hari ini yaitu tentang memahami konsep teorema Pitagoras. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, biar lebih jelasnya kita masuk slide berikutnya. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan ya atau bisa yang pertama memahami konsep teorema Pitagoras. Yang kedua, kalian dapat menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku. Yang ketiga, menyusun kembali rumus Pitagoras pada berbagai segitiga siku-siku. Dan yang keempat atau yang terakhir, kalian dapat menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Oke, biar lebih jelasnya kita akan memahami teorema Pitagoras. Pak Denny akan ajak kalian dulu nih, yaitu untuk memperhatikan benda-benda berikut. Yang pertama, ada sebuah atap rumah. Yang kedua, ada lapangan bola nih. Yang ketiga, ada anak tangga. Yang keempat ya, yaitu ada piramida nih. Dan yang kelima ada jembatan gantung. Nah, kalau kita perhatikan ya, ternyata benda-benda tersebut sangat familiar ya dengan salah satu bidang datar yang kita kenal nih. Yaitu apa kira-kira? Ya, betul sekali, yaitu adalah segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku inilah akan berlaku sebuah teorema Pitagoras. So, biar lebih jelasnya apa sih yang dimaksud dengan teorema Pitagoras, kita masuk pada slide berikutnya ya. Nah, pada segitiga siku-siku, misalkan kita perhatikan di sini ada segitiga siku-siku berwarna putih ya, dengan sisi atau sudut ini, sudut siku-sikunya di sini, yaitu dengan sisi A di sini, sisi B-nya, dan sisi C-nya, maka akan berlaku sebagai berikut, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, di mana sifat ini yang disebut dengan teorema Pitagoras, di mana kita ketahui bahwa C adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, misalkan sudut siku-sikunya kan di sini. Nah, si C ini adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Dan C juga merupakan sisi yang terpanjang nih. Atau disebut juga sebagai hipotenusa. Lalu A dan B adalah sisi yang menempel dengan sudut siku-siku. Jadi jangan sampai tertukar ya untuk menentukan hipotenusa dan sisi yang lainnya nih. Karena penentuan hipotenusa sangat berpengaruh nih terhadap betul atau tidaknya teorema Pitagoras yang kalian berikan terhadap suatu segitiga siku-siku. Nah, kalau kita perhatikan teorema Pitagoras ini kan ada C kuadrat plus A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, kalian jangan terpaku nih dengan huruf-huruf tersebut. Karena bisa jadi Pak Denny ganti ini dengan hurufnya yang lain. Lalu seperti apa sih caranya? Oke, biar lebih jelas.
Kita akan bahas nih pada slide berikutnya. Nah, di sini misalkan kita disuruh menentukan hipotenusa dari sebuah segitiga siku-siku nih. Sekarang pada ini ada dua nih segitiga siku-sikunya di sini. Yang pertama adalah segitiga siku-siku FGH dan yang kedua adalah segitiga siku-siku PQR. Nah, kita disuruh menentukan hipotenusanya. Kira-kira bagaimana nih? Nah, yang pertama kita lihat segitiga FGH-nya. Mana nih kira-kira hipotenusanya? Kalau kita perhatikan, iya betul sekali. Hipotenusanya adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, tentu saja sisi H. Maka akan berlaku teorema Pythagoras, yaitu apa? Yaitu H kuadrat sama dengan F kuadrat ditambah dengan G kuadrat. Oke ya, gampang ya. Nah, sekarang kita coba nih bagaimana cara menentukan hipotenusa pada segitiga PQR. Kira-kira kalau kita perhatikan hipotenusa dari segitiga PQR yang mana nih? Ya, betul sekali, yaitu pada sisi P ya. Di sini. Maka teorema Pythagorasnya berlaku di sini. P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Oke ya, gampang ya. Oke, biar lebih jelasnya Pak Dina akan kasih nih beberapa contoh bagaimana cara penggunaan dari teorema Pythagoras. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Nah, masuk contoh soal yang pertama. Kita perhatikan nih perintah soalnya seperti apa. Tentukan panjang sisi X pada masing-masing segitiga berikut. Nah, kita perhatikan ada segitiga warna kuning dengan ukuran sisinya 12, 16 dan X-nya di sini. Terus satu lagi ada segitiga warna biru ya dengan ukuran sisinya atau panjang sisinya yaitu 5 dan 13 dan X-nya di sini. Nah, kita akan bahas nih satu persatu. Kita lihat dulu segitiga yang kuning. Tapi ingat, untuk menggunakan teorema Pythagoras kita harus menentukan hipotenusa dengan tepat ya. Kita lihat segitiga yang kuning. Kira-kira hipotenusanya siapa nih? Iya, betul sekali X ya. Karena hipotenusanya X, maka akan berlaku X kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Maka didapatkan X kuadrat sama dengan 16 kuadrat yaitu 256 ditambah dengan 12 kuadrat yaitu 144. Maka X kuadrat sama dengan 256 ditambah 144 didapatkan 400. Maka X di sini sama dengan akar dari 400. Maka X sama dengan akar 400 adalah 20. Oke, kita udah dapat ya, X-nya ternyata adalah 20. Sekarang kita cari segitiga yang biru. Sama nih langkah awalnya. Kita tentukan dulu hipotenusanya. Kira-kira siapa nih hipotenusanya? Iya, betul sekali, yaitu 13 ya. Maka akan berlaku 13 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Nah, kita lihat nih, ada X kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita kan cari X-nya ya. Maka di sini kita rubah menjadi X kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 5-nya kita pindah ke sini. 5 kuadratnya ya, maka dia menjadi min 5 kuadrat. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya X kuadrat sama dengan, kita kuadratkan nih, 13 kuadrat yaitu 169 dikurang dengan 5 kuadrat yaitu 25. Maka kita dapatkan X kuadrat sama dengan 169 kurangi 25, kita dapatkan 144. Maka X sama dengan akar dari 144 yaitu X sama dengan 12. Oke gitu ya, kita udah dapatkan X-nya nih. Oke, Pak Dini akan kasih satu contoh soal lagi nih, bentuk lainnya seperti apa. Oke, kita masuk slide berikutnya ya. Contoh soal yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan gambar di samping. Nah, ada gambar seperti ini nih. Yaitu segitiga A, B, C, dan D. Dengan ukuran 40 cm pada AC-nya, 25 cm pada DC-nya, dan 24 cm pada BC-nya.
Di soal diminta untuk menentukan panjang AD yang di sini nih. Oke ya, kita jawab ya. Nah, sekarang kita perhatikan nih gambarnya nih. AD itu kalau kita perhatikan untuk mencari AD, ternyata kita bisa cari dengan cara AB dikurang dengan BD ya. AB dikurang dengan BD nih. Kok bisa Pak? Nah, kalau kita lihat nih, ternyata gambar segitiga putih ini kalau kita perhatikan terbentuk dari dua buah segitiga ya. Yaitu nih, ada segitiga A, B, C dan segitiga B, C, D. Betul nggak? Iya ya. Nah, siku-sikunya di sini. Terus BC-nya 24 ya, sama di sini. Terus AC-nya 40 cm di sini dan DC-nya 25. Karena diketahui untuk mencari AD yaitu adalah AB dikurang BD, maka kita harus cari panjang AB dan BD-nya menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita lihat nih segitiga ABC, kira-kira hipotenusanya siapa nih? Ya, betul sekali 40. Maka berlaku 40 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah AB kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat, 24-nya pindah ke sini. Jadi dikurang 24 kuadrat. AB kuadrat sama dengan, kita kuadratkan ya, 40 kuadrat menjadi 1600 dikurang dengan 576 hasil dari 24 kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan berapa nih? 1600 kurangi 576 didapatkan yaitu 1024. Maka AB sama dengan akar dari 1024. Maka didapatkan AB sama dengan 32. Oke, AB-nya kita udah dapat. Maka kita bisa tulis di sini AD sama dengan 32 ya. Oke, sekarang kita udah dapat AB-nya, tinggal cari BD-nya nih. Nah, kita lihat segitiga BCD. Kira-kira hipotenusanya siapa ya? Kalau kita perhatikan ya. Iya, kira-kira siapa nih? Betul sekali. Hipotenusanya adalah 25, maka akan berlaku 25 kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. Maka kita dapatkan di sini BD kuadrat sama dengan 25 kuadrat. 24 kuadratnya kita pindah ke sini. Jadi dikurang 24 kuadrat. Maka didapatkan BD kuadrat sama dengan 25 kuadrat, kita kuadratkan menjadi 625 dikurang dengan 576 hasil dari 24 yang dikuadratkan. Maka didapatkan BD kuadrat berapa nih? 625 kurang 576 hasilnya adalah 49. Maka BD sama dengan akar dari 49. BD sama dengan akar 49 adalah 7. Nah, BD-nya udah dapat ya 7. Kita tulis di sini nih, 32 dikurang dengan 7. Maka AD kita dapatkan sama dengan 32 kurangi 7 hasilnya adalah 25 ya. Maka kita udah dapat nih AD-nya ternyata 25. Jadi kita bisa buat tarik kesimpulan. Jadi panjang AD adalah 25 cm. Oke ya, gampang ya. Oke, gampang sekali. Itu saja untuk materi hari ini. Pak Dini ucapkan terima kasih yang hari ini sudah mau belajar ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan yang kedua, tetap semangat belajar nih untuk meraih cita-cita kalian. Dan yang terakhir, Pak Dini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.